Halo, selamat malam para pendengar setia Puisi Bengal. Malam ini, aku bakal cerita sebuah cerita pendek yang berjudul Touch dari Pluto. Aku tidak berbohong. Sesuatu itu menyentuhku saat aku tidur. Dengarkan aku, maka kamu mengerti. Tampak sedikit demi sedikit, sinar mentari pagi mulai menerobos masuk melalui ventilasi kamarku. Menerangi dinding kamar berwarna ungu gelap, warna favoritku. Hembusan napas lega keluar dari mulutku. Secepat cahaya, aku menghempaskan selimut yang semalam penuh melingkupi seluruh tubuhku, lalu berlari keluar kamar. "Kak, aku pakai kamar mandimu lagi ya," seruku sembari berlari masuk ke kamarnya, tanpa menunggu persetujuannya, seperti yang kulakukan beberapa hari terakhir. Sebelum menutup pintu, kulirik sebentar gumpalan daging berpiyama merah jambu di atas kasur. Iya, itu kakakku. Dia masih pulas saja. Wajahnya tertutup bantal Mickey Mouse-nya. Untunglah, batinku. Kalau dia sudah bangun, pasti dia tak akan membiarkanku numpang mandi di sini. Itu buruk. Aku tak mau berangkat sekolah dengan keadaan belum mandi seperti kemarin. Aku bergidik membayangkannya. Segera saja aku tutup pintu kamar mandi, lalu memulai ritual mandi pagiku yang sangat kurindukan. Padahal baru sehari tak kulakukan. Beberapa menit kemudian, aku keluar kamar mandi sambil bersenandung riang. Tapi nyanyianku terhenti lantaran melihat monster yang tengah memelototiku. Monster itu duduk di atas kasur kakakku. Tunggu. Itu bukan monster. Itu kakakku. Ya ampun, Kak. Kenapa mukamu putih banget gitu? Aku pikir hantu tadi. Kakakku makin melotot. Enak aja. Cewek cakep begini dibilang hantu. Dia menyentuh permukaan wajahnya. Ini masker mahal tahu. Aku memutar mata. Terserah deh. Aku tak tertarik pada make up. Setidaknya belum. Atau tak akan pernah. Karena satu bedak kakakku bisa ditukar dengan bermangkuk-mangkuk bakso Bang John, penjual langgananku. Mungkin memang benar kalau cantik itu mahal. Tunggu, mau kemana? Seruan kakakku menghentikan langkahku yang akan keluar dari kamarnya. Kenapa? Kamu yang kenapa? Kenapa selalu pakai kamar mandi kakak? Kan udah punya kamar sendiri-sendiri. Kakakku bangkit dari kasur dan berdiri di hadapanku. Maaf deh kak, lagian pagi doang, lirihku. Sebenarnya itu bukan masalah besar kalau kamu bilang alasannya yang jelas. Waktu itu bilang keran airnya mati. Kakak panggilin tukang ledeng. Gak ada masalah. Terus bilang ada kecoa. Terus kakak cek, gak ada. Aku menundukkan kepala. Bahkan kecoa aja gak mau di kamar kamu, cibirnya. Kakakku memang ngeselin. Sekarang apalagi alasannya? Kakak mau denger? Dia bersidekap sambil terus menatap mataku. Aku meliriknya ragu. Itu kakak menaikkan alisnya tak sabar. Sebenarnya ada seseorang. Bukan. Ada sesuatu di kamarku. Maksud kamu? Kerutan nampak di dahinya. Aku bingung. Serius.
Aku harus mengatakan kalau ada makhluk halus yang terus meraba tubuhku tiap kali aku tidur. Bulu kudukku berdiri bahkan hanya karena memikirkan hal ini. Aku yakin kakakku tak akan percaya. Maksud kamu? Alis kakakku terangkat sebelah. Ada setan di kamar kamu? Belum juga sempat kujawab, dia sudah menyemburkan tawa kerasnya. Aku memutar bola mataku, kesal. Kemudian beranjak dari kamar kakakku. Masa bodoh kalau nanti dia marah. Terus sekarang dia sedang sibuk tertawa hingga tak menyadari kepergianku. Kakakku menyebalkan. Benar kan? Dia tak akan percaya. Aku cukup tahu siapa kakakku. Dia tak akan percaya hal-hal mistis. Kakakku menganggap hal-hal itu sebagai isapan jempol belaka. Dulu aku juga berpikir sama, hingga kejadian ini membuatku berubah pikiran. Aku bukan anak spesial, indigo atau sejenisnya. Ini bahkan pengalaman pertamaku. Iya, seminggu lalu aku baru pindah ke kamar ungu tua itu. Sebelumnya, itu adalah ruang untuk menyimpan baju-bajuku dan kakak karena kamar kami sudah cukup penuh dengan 2 ranjang di dalamnya dan tak cukup untuk ditempati lemari. Karena aku mulai tumbuh dewasa dan masing-masing kami juga butuh privasi, aku pun pindah ke kamar itu. Terpaksa. Aku kalah undian. Benar-benar sial. Malam pertama aku tidur di sana, tak terjadi apa-apa. Baru ketika hari kedua, aku merasakannya. Aku sudah tidur. Tiba-tiba kesadaranku seolah kembali. Tapi tak sepenuhnya. Dan aku merasakan itu. Sesuatu itu meraba tubuhku. Aku tak bisa bangun. Membuka mata saja susah. Tapi aku yakin tak ada seorang pun di dekatku saat itu. Aku hanya bisa diam. Hingga kesadaranku kembali hilang. Aku terlelap. Hal itu terjadi lagi pada malam selanjutnya. Aku tak bisa mengatakan pada siapapun karena ini cukup memalukan. Iya, memalukan. Aku merasa dilecehkan asal kalian tahu. Sesuatu itu meraba dadaku. Hanya dada atau baru dada. Karena malam-malam selanjutnya aku tak bisa tidur. Tadi malam juga aku takut kalau nanti aku tidur, sesuatu itu akan melakukannya lagi. Aku juga tak berani mandi di kamar mandiku sendiri. Memikirkan betapa mesumnya setan kalau dugaanku benar yang menggangguku. Aku tak bisa begitu saja telanjang dengan tenang di kamar mandiku. Karena itu aku memilih numpang mandi pagi di kamar kakak. Hanya pagi. Saat mandi sore, aku kembali mandi di kamarku sendiri. Tak semenakutkan itu kok. Mungkin kalian berpikir kenapa aku begitu santai. Ya, memangnya aku bisa apa? Selama sesuatu itu membahayakan keselamatan diriku, aku masih bisa mentolerir. Walaupun karena ulahnya beberapa hari ini, aku selalu kena marah. Kena marah guru karena tidur di kelas. Aku mematut pantulan diriku di depan kaca lemari. Seragam putih abu-abu ini begitu cocok di tubuhku. Sayangnya, kantung mataku benar-benar membuatku terlihat seperti zombie. Aku menyambar tasku lalu berjalan menuju dapur. Loh, kakak belum mandi? Gak kerja? Heranku saat melihat kakak tengah duduk santai dan mengaduk kopi di cangkir favoritnya, bergambar Mickey Mouse. Aku duduk di kursi yang berada di hadapannya. Sejujurnya hanya ada 2 kursi di meja makan kami, untukku dan kakak. Libur, jawabnya singkat tanpa memandangku. Sepertinya dia masih marah karena hal tadi. Kok libur? Tanya aku tak peduli kalau dia tengah marah. Itu sudah terlalu biasa. Kakakku itu macam ABG yang kerjaannya ngambek, padahal umurnya sudah tak muda lagi. Ah iya, ini kan jadwalnya dapet. Pantas aja. Kakak berhenti mengaduk kopinya lalu menatapku. Ini aneh.
pasti ada sesuatu. Kakak ada kunjungan kerja keluar kota besok, seminggu. Pantas saja hari ini dia diberi libur. Aku membelalakkan mata. Mendadak banget. Kakak mengangguk. Iya, kakak juga kaget. Kok lama sih? Biasanya cuma sehari sampai 3 hari doang. Ini bukan cuma satu kota. Kali ini kunjungan ke 3 kota sekaligus. Kakakku mendengus. Sialan. Empatnya pelan, tapi masih dapat kudengar. Aku gimana? Tanya aku memelas. Aku berharap kakak mengajak aku. Sangat buruk memikirkan aku akan di rumah sendirian selama 7 hari dengan sesuatu yang mesum itu. Gimana apanya? Kamu di rumah lah. Kamu tuh udah kelas 3, mau ujian. Belajar yang bener. Jangan halu soal hantu, setan, atau apalah itu. Aku cemberut. Andaikan kakak tahu. Aku bukan lagi halusinasi. Aku itu, sudahlah. Percuma juga kalau aku bilang. Lagi pula aku tak ingin membebani kakakku dengan hal gila ini. Ya udah deh. Aku mau berangkat. Aku meraih tangan kakakku, kemudian mencium punggungnya. Mau diantarin? Aku menatap sangsi pada kakak, gadis yang masih memakai piyama merah jambu dengan rambut berantakan bak singa betina dan sisa masker wajah yang belum sepenuhnya hilang. Tawaran yang buruk, putusku. Aku melangkah keluar rumah mengabaikan protes kakak yang merasa kurendahkan dengan tatapanku. Padahal bener sih. Aku mengeluarkan smartphone dari satu rakku dan mulai memesan ojek online. Ya, selamat datang di abad 21. 2 tahun lalu, aku duduk di bangku kelas 10. Tahun pertama aku dengan seragam putih abu-abu. Ayahku seorang dosen. Ibuku adalah ibu rumah tangga dengan usaha kue kecil-kecilan sekedar mengisi waktu luang. Kakak perempuanku tinggal di luar kota dan bekerja di perusahaan yang cukup terkenal. Bahagia? Tentu saja. Semua terasa menyenangkan bagiku. Hingga sebuah kejadian merenggut semuanya dalam sekejap mata. Waktu itu adalah hari penerimaan raport. Aku juara 1. Senang. Sangat. Aku tak sabar menunjukkannya pada ayah dan ibu. Mereka tengah berada dalam perjalanan menjemputku. Cepat ayah. Sekolah sudah mulai sepi. Pokoknya cepat. Aku menutup telepon begitu saja. Kesal. Sudah setengah jam menunggu, tapi ayah bilang masih terjebak macet. Hari itu, aku terus menunggu dengan perasaan dongkol. Menggerutu kesal. Kemudian ada sebuah telepon masuk dari ayah. Ayah, aku... Kata-kataku terhenti ketika suara di seberang sana menginstruksi. Itu bukan suara ayah. Itu juga bukan suara ibu. Dia mengatakan tentang kecelakaan. Rumah sakit. Tewas. Dan entahlah. Tiba-tiba duniaku gelap. Hari itu kakakku pulang. Semua keluarga aku berkumpul. Semua menangis. Termasuk kakak. Aku tidak. Kesan terakhirku benar-benar buruk. Jangan-jangan mereka meninggal karena aku. Karena aku menyuruh ayah cepat datang dan ngebut. Iya, polisi bilang mobil ayah dan ibu melaju cepat kemudian tertabrak oleh mobil lain yang waktu itu dikendarai oleh seseorang yang katanya tengah mabuk. Orang itu tersangkanya. Tapi
Mungkin saja kalau ayah mengendara lebih pelan, hal ini tak akan terjadi. Mungkin saja mobil itu akan menabrak mobil lain atau justru pembatas jalan. Iya, ini salahku. Aku yang membunuh ayah dan ibu. Semua salahku. Aku bersalah. Setelah kejadian itu, aku rutin mengunjungi psikolog selama beberapa bulan. Kakak dan keluargaku yang memaksa. Entahlah, aku juga tak mengerti apa yang terjadi ketika itu. Rasanya kepalaku benar-benar kosong. Hanya berisi perasaan bersalah. Dan setelahnya, aku sembuh. Itu yang perempuan berjas putih katakan. Namanya Lisa. Dia baik. Sedih rasanya saat tahu kalau aku sudah tak perlu mengunjunginya lagi. Aku menyukainya. Kemudian, aku tinggal dengan kakakku di rumahnya, meninggalkan rumah bersejarah milik keluarga kami. Pindah sekolah. Hidupku terasa benar-benar baru. Diriku yang baru. Ya, ini tidak buruk. Ketukan di pintu rumah mengalihkan lamunanku. Aku beranjak dari sofa. Itu pasti pizza pesananku. Makan malamku. Benar saja. Aku segera menyerahkan uang pada pemuda yang usianya aku rasa tak jauh beda dariku. Dan menerima pizza ukuran medium pesananku. Di rumah sendiri? Tanyanya sambil mengambil kembali untukku. Sekedar basa-basi mungkin. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Iya. Kakakku sudah berangkat tadi pagi. Dia mengantarku ke sekolah sebelum berangkat ke kantornya sendiri. Pemuda itu menatapku sambil menyerahkan uang kembaliannya. Aku menerimanya. Tapi pemuda itu tak jua beranjak dari depan pintu rumahku. Aku mengangkat alis. Terima kasih. Maksudku, aku mengusirnya. Jam kerjaku selesai. Apa kamu mau kutemani? Tanyanya tanpa ekspresi. Aku merinding. Tidak. Terima kasih. Aku bergegas menutup pintu. Tapi terlambat. Dia menahan pintunya. Pizzaku terjatuh. Mau apa dia? Apa yang kau lakukan, brengsek? Aku bisa melaporkanmu pada polisi. Aku masih berusaha mendorong pintu. Aku tak cukup kuat. Pintu rumahku akhirnya terbuka lebar dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Dia menang. Bagaimana kalau kita bermain sebentar? Tanyanya sambil menyeringai. Aku tak akan membiarkannya menang lagi. Apa kamu tahu? Kamu akan menyesal. Ucapku sambil terus berjalan mundur ketika pemuda itu terus berjalan mendekatiku. Aku sebenarnya tak yakin dengan apa yang aku katakan. Aku hanya menggertak. Tapi aku berharap sesuatu itu akan menolongku. Dia tersenyum miring. Punggungku menyentuh dinding, membuat seringan si brengsek itu makin lebar. Sial, benar-benar sial. Harusnya aku lari saja dari tadi. Aku tak punya pilihan lain. Hei! Seruku sambil mengendarkan pandangan ke segala arah. Si brengsek itu menatapku kebingungan. Tolong bantu aku. Aku akan melakukan apapun sebagai gantinya. Aku gila. Benar-benar sudah gila. Brak! Sesuatu terjadi. Selesai aku mengatakan hal itu, si brengsek itu tiba-tiba terlempar menghantam pintu rumahku dengan sangat keras. Aku bingung harus berekspresi seperti apa. Itu meleset. Harusnya sesuatu itu langsung melempar si brengsek keluar ke rumah saja. Kenapa pakai nyangkut segala?
Ujung bibirku berkedut melihat si brengsek itu meringkis kesakitan sambil menatapku ketakutan. Dasar pengabdi setan, makinya kemudian berlari terbirit-birit keluar rumahku. Aku tertawa. Bukankah ini lucu? Yang dia katakan itu mengingatkanku pada sebuah film horor. Horor. Astaga. Yang barusan saja terjadi itu horor. Ya kan? Ketakutanku yang datang terlambat. Aku menatap sekeliling dengan takut-takut. Sangat bodoh. Tadi apa yang kukatakan? Melakukan apapun. Sialan mulutku. Aku menutup lalu mengunci pintu rumahku. Aku mengungut pizza yang mungkin kini sudah dingin. Kemudian duduk kembali di sofa. Sejauh ini masih hening. Keringatku meluncur deras di kening. Leherku kaku. Tak berani menoleh ke sekeliling. Sesuatu itu mungkin memang tak terlihat, tapi aku bisa merasakannya di sekitarku. Apa yang dia tunggu? Kau. Aku menolak panik. Suara berat itu entah datang dari mana. Tak ada siapapun. Siapa kau? Apa maumu? Tanyaku nyalang. Aku menautkan kedua tanganku erat, menahan getaran di keduanya. Kau. Apa sih maksudnya? Jantungku berdebar karena rasa takut. Aku tak mau berakhir seperti adegan novel horor erotis. Janjimu. Sesuatu itu menambahkan. Aku membelalak. Setelah ini, aku akan benar-benar menjaga mulutku. Itu pun kalau aku masih hidup. Jadi, apa yang harus kulakukan? Mengabdi. Apa? Menjadi pengabdi setan. Serius. Aku baru saja menertawakan dan kini akan jadi kenyataan. Tidak mau, tolakku tegas. Tiba-tiba, seorang pria sudah berdiri menjulang di hadapanku. Bajunya serba hitam, juga bola matanya. Aku melongo menatap mata hitam yang jernih itu, menelitinya. Alisnya melengkung sempurna, hidungnya sempurna, bibirnya sempurna. Dia benar-benar perwujudan visual yang sempurna. Masih tak mau mengabdi padaku? Tanyanya. Padahal nada suaranya datar. Tapi entah kenapa itu terdengar begitu mengundang. Auranya begitu kuat, begitu gelap, membuatku benar-benar ingin mengabdi padanya. Itu keinginan yang tak akan kulakukan. Iya, aku tak akan tergoda dengan mudah. Beda cerita kalau kakakku yang berada di posisiku sekarang. Aku yakin tanpa babi ibu kakakku akan tersetuju. Dan selanjutnya, pria ini yang perlu dikhawatirkan. Aku terkekeh. Pria itu mengeraskan ekspresinya. Kau menghinaku. Aku menatapnya sangsi. Bukannya kau duluan ya? Kau kan yang melecehkanku saat aku tidur. Dasar setan mesum. Bukan. Lalu dia siapa? Dia. Aku membeku. Jadi, selama ini yang meraba-raba tubuhku saat aku tidur adalah
menatap mata hitam jernih itu. Tiba-tiba hitamnya menyebar. Sekelilingku, semuanya hitam, gelap. Aku pingsan.